Piala Dunia 2022 Qatar. Ini rame banget. Nggak cuma soal pertandingannya yang seru, tapi juga kisah-kisah di luar lapangan. Pasti pada tahu soal keputusan FIFA melarang penggunaan atribut bernuansa LGBT di Piala Dunia kali ini. Ya, ini pasti ada kaitannya ya sama negara penyelenggara yang berdasarkan hukum Islam, Qatar. Nah, yang terbaru FIFA ini berdasarkan Federasi Sepak Bola Wales ya, mengatakan bahwasannya sudah mencabut larangan itu. Artinya penggunaan atribut bernuansa pelangi diizinkan di dalam dan di luar ruangan. Nah kalau udah kayak gini, kira-kira gimana ya hukum yang berlaku di Qatar? Dan terlepas dari kontroversi itu, sebenarnya lazim gak sih dalam sebuah event olahraga disisipi kampanye-kampanye politik ataupun sosial? Yuk kita diskusi. Federasi Sepak Bola Wales atau FAW ini mengklaim sudah mendapatkan persetujuan dari FIFA untuk menggunakan atribut bernuansa pelangi di dalam stadion. Baik itu digunakan oleh para pemain, penggemar ataupun official. Yang ditulis di media sosial FAW, menanggapi FAW, FIFA telah mengkonfirmasi bahwa penggemar dengan topi Rainbow Wall dan bendera pelangi akan diizinkan masuk ke stadion untuk pertandingan Wales melawan Iran pada hari Jumat. Wah, ini keputusannya berbeda ya dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Kita tahu Qatar ini melarang kampanye dan penggunaan atribut bernuansa pelangi di negaranya, termasuk dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Nah, bahkan sebenarnya FIFA itu sudah menyepakati dengan mengesahkan aturan sesaat sebelum pertandingan Piala Dunia 2022 dimulai. Tapi meskipun melarang untuk penggunaan atribusi ini, Nasser Al-Khater, Kepala Proyek Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dalam sebuah wawancara mengungkap, kami selalu mengatakan bahwa semua orang diterima di sini. Yang kami minta adalah rasa hormat terhadap budaya kami. Sebenarnya boleh kok datang ke Qatar, tapi pemerintah Qatar menginginkannya menghormati aturan yang berlaku di sana. Kira-kira seperti ini nih, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi agak riwel ya. Gimana sih? Qatar ini kan negara berdaulat yang punya aturan untuk ditegakkan. Tapi di sisi lain sebagai penyelenggara Piala Dunia, Qatar ini dihadapkan juga dengan aturan-aturan yang ternyata berseberangan. Jadi memang negara itu sangat kuat sekali untuk menegakkan hukumnya. Karena hukum itu bagian dari kedaulatan sebuah negara. Dan kedaulatan sebuah negara itu tentunya sudah diakui di semua organisasi internasional. Apalagi Qatar itu kan masuk ke dalam anggota PBB dan anggota Gulf Cooperation Council, WTO dan OPEC. Sehingga dan Liga Arab, organisasi konferensi Islam, sehingga Qatar itu memang negara yang sudah berdaulat, diakui di dunia internasional, dan tentunya sebagai sebuah negara berdaulat, Qatar itu memang mempunyai hak sepenuhnya untuk menegakkan hukumnya. Dari sini kita tahu ya bahwa kedaulatan negara itu mutlak. Cuma pertanyaannya, kira-kira akan mempengaruhi nggak ya hubungan antara Qatar dengan negara-negara peserta Piala Dunia ini? Saya kira kok melihat konteksnya kita lebih pada kesenang-senangan orang dengan bola saja ya. Jadi kalau persoalan itu ditarik pada ranah hubungan diplomatik, ya tidak selalu itu menjadi hambatan. Tetapi mungkin saja iya. Tetapi apakah itu menjadi satu-satunya? Tidak. Bisa lagi faktor lain mungkin ya. Tetapi ini tidak menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya, karena ini kan hanya sesaat gitu ya. Setelah itu mungkin selesai dan tidak membekas ya, mungkin hanya menjadi catatan aja bahwa ternyata bola dilaksanakan di negara Timur Tengah mempunyai corak yang berbeda dari biasanya. Mungkin menjadi catatan begitu saja menurut saya. Tidak ada berdampak yang sangat luar biasa terhadap hubungan dengan negara lain. Nah, oke, itu dari sisi negara. Tapi kalau dari sisi olahraganya seperti apa? Lazim nggak sih sebenarnya dalam sebuah event olahraga disisipkan kampanye-kampanye entah itu politik ataupun sosial?
Bahkan FIFA sendiri sempat melarang Rusia tampil di ajang olahraga ketika melakukan invasi kepada Ukraina, FIFA dan UEFA waktu itu. Tapi mereka waktu itu menggunakan dalih bahwa kalau mereka ikut takutnya nanti keamanan negara-negara peserta lainnya akan terganggu karena banyak akan mengganggu Rusia seperti itu. Walaupun memang secara umum itu juga tidak bisa dibilang itu bukan politik juga ya. Kita ingat tahun 2014 itu Piala Dunia 2014 itu ada namanya say no to racism. Jadi my game is fair play. Jadi dulu mereka ketika itu mereka memang punya khusus ya, FIFA punya badan khusus yang berkaitan dengan ini karena banyak sekali waktu itu kejadian bukan cuma di lingkup internasional tetapi juga di skup regional seperti Liga Champions atau Liga Eropa sekarang ya. Banyak sekali pemain-pemain yang mendapat perlakuan rasis dari supporter-supporter terutama ketika mereka bermain di kandang lawan. Maka itu waktu itu di ajang Piala Dunia itu bahkan dibikin banner itu say no to racism. Itu kan kampanye sosial juga ya gitu. Ya, kalau ngomongin soal urusan ini kayaknya sama-sama kuat ya. Ya FIFA, ya Qatar. Qatarnya sebagai negara berdaulat pasti punya hak untuk menegakkan aturannya. Sementara FIFA berdasarkan pengalaman sebelumnya sah-sah aja mengadakan kampanye berbau politik ataupun sosial. Meskipun banyak di antara kita semua pasti pengennya ya udahlah olahraga aja, nggak usah disisipin sama yang macam-macam. Iya nggak? Atau kamu punya pendapat lain? Yuk kita lanjut diskusi di kolom komentar. Oke, sampai di sini diskusi. Saya Jati Dharma. Sampai jumpa.